Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup ini untuk kita mau memuji Dia dan memuliakan nama-Nya. Kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi refkannya saja sekali lagi. Amin. Glory. Aku ada saat ini. Amin Tuhan. Semuanya Terima kasih. kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat terbatas Bapa perkataan yang kami ucapkan kepadamu, karena kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, karena Engkau senantiasa menolong dan menyertai kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk kami bawa menjadi satu dupa yang harum kepadamu. Sebab itu Tuhan, berkati kami, urapi kami semuanya, sehingga apa yang akan kami berikan semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sukacita yang Allah berikan tidak sama seperti sukacita yang kita alami di dalam dunia ini. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan terima sukacita surga. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan batas semangatku. Jadilah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan
luar biasa yang kita miliki. Dia mau kita semua menjadi saksinya. Sebab itu kita menyanyikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Kita menyiapkan hati kita. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa cobaan yang kita alami itu tidak lebih daripada kekuatan kita. Sebab itu kita menyanyikan pujian ini.
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan kembali pujian ini. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Karena Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak akan memberikan pencobaan itu lebih dari kekuatan kami sendiri. Sebab itu ya Tuhan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan biarlah apa yang akan disampaikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam sejahteranya Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang terdapat di dalam Mika pasal 7 ayat 1-3. Judul dari renungan pada saat ini yaitu hidup dalam kebenaran. Saya bacakan ayat itu, demikian bunyinya. Celaka aku sebab keadaanku seperti mengumpulkan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tidak orang saleh sudah hilang dari negeri,
dan tidak lagi orang jujur di antara manusia. Tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba untuk menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim. Pemuka menuntut hakim. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikan. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang benar-benar saudara di dalam kitab Mika, saudara, ini adalah nubuatan yang kita baca bagaimana Mika itu adalah seorang yang tinggalnya sebenarnya dia berasal dari kota kecil, ya, daerah Moreshet Gad, wilayah pertanian dari pedesaan dan dari keluarga yang sederhana. Ini kita baca pada saat ini tentang bagaimana Nabi Mika ini ada dan berani untuk menegur. Kalau kita lihat saudara, Nabi Mika ini adalah nabi pedesaan yang mengutuki para pemimpin Yahuda yang korup dan nabi-nabi palsu, imam-imam fasik dan pedagang yang tidak jujur, hakim-hakim yang kena suap. Jadi pada saat itu keadaannya seperti demikian, saudara. Nabi Mika itu dia berkhotbah menentang dosa ketidakadilan, ketidakadilan di pedesaan, para petani dan penduduk desa, sebab keserakahan yang terjadi. Dan juga kebejatan moral, penyembahan berhala pada saat itu. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini bagaimana di dalam pasal 7 ayat yang ke-1 dikatakan, keadaan saat itu seperti pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti panenan susulan yang tidak mengeluarkan buah, sebab tidak ada hasil. Demikianlah keadaan penduduk negeri saat itu. Kalau saudara membaca ayat yang kedua dari Mika pasal 7 ini, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara mereka. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba untuk menangkap yang lain dengan jaring. Saudara, begitu kejahatan yang terjadi, ya. Saudara, pada saat ini saya ingin karena judul firman Tuhan ini tentang hidup dalam kebenaran. Memang saudara, sulit sekali orang saat ini, saya boleh mengatakan, untuk mencari orang yang jujur, ya. Untuk hidup dalam kebenaran itu banyak orang yang mau hidup benar, tapi untuk mencari kejujuran itu adalah sangat sulit, ya. Tapi mari kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan saat ini tentang kejujuran ini. Ada tiga hal yang akan saya berikan kepada saudara. Yang pertama yaitu jujur kepada diri sendiri. Ya. Saudara, kadang-kadang kita mengalami peperangan dalam diri kita tentang kejujuran
pada diri sendiri. Ya. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Kadang-kadang kita juga tidak bisa jujur ya kepada orang lain. Dan yang ketiga, jujur kepada Tuhan. Ya, mari kita akan lihat saudara. Yang pertama, jujur kepada diri sendiri. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin melihat dulu di dalam Mazmur pasal 15 ya. Saudara, mari kita membacanya. Mazmur pasal 15. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang tak bersalah. Puji Tuhan, saudara, ini adalah ayat yang lengkap yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini tentang kejujuran. Jujur pada diri sendiri. Artinya saudara, kita di dalam dan di luar apa yang kita buat, kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam kita. Salah satu yang sering membuat kita menjadi tidak merasa tenang saudara adalah iri hati. Amsal 14 ayat 30. Di situ dikatakan saudara, Amsal 14 ayat yang ke-30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi saudara, hidup ini memerlukan ketenangan. Ya, hidup ini memerlukan ketenangan. Tetapi seringkali kita mengapa tidak merasa tenang? Karena iri hati. Oh, saya tidak apa-apa. Seringkali mungkin saudara berkata gitu. Saya ini tidak ada hati apa-apa. Padahal di dalam kita itu saudara terjadi peperangan, ada iri hati. Nah, inilah yang disebut jujur pada diri sendiri. Berikutnya saudara, jujur pada diri sendiri itu adalah salah satunya tidak menghindarkan tanggung jawab. Ya. Saudara, tidak menghindarkan tanggung jawab walaupun tidak dilihat orang. Kadang-kadang kalau kita dilihat orang, waduh, kita rajin, kita lakukan tugas-tugas kita. Tapi saudara, mungkin di rumah atau di sekolah atau di kantor, ya, ketika orang melihat kita bekerja, kita lakukan. Tapi saudara, karena kita tidak jujur, maka salah satunya tidak kita saudara menghindari tanggung jawab. Artinya kalau tidak ada orang, kita tidak mengerjakannya. Berarti kita menghindari tanggung jawab dan berarti kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Mari kita periksa pada saat ini saudara. Yang berikutnya saudara, mau menepati janji walaupun rugi. Nah, saudara, banyak kali ya saudara, kita tidak bisa melakukan janji kita karena ternyata yang kita mau lakukan itu kita mendapat kerugian. Tapi karena kita sudah janji,
kita harus jujur pada diri kita sendiri, ya. Haleluya. Mari kita meneruskan. Jadi kalau kita sudah membuat suatu janji, saudara, karena kita harus jujur pada diri kita sendiri. Wah, saya harus sudah janji kepada dia, tapi saya kok mengalami ini. Ya, ada satu kerugian yang kita sebenarnya sulit untuk kita melaksanakannya. Tapi karena kita sudah janji, saudara, kita harus jujur pada diri kita sendiri, ya. Saudara, yang berikutnya saya mau berikan kepada saudara, tidak menyanggupi hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Artinya saudara jangan mau menyanggupi, oh saya bisa. Tapi padahal kita tidak bisa. Belajarlah berkata tidak tanpa rasa bersalah. Belajarlah berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ya saudara, jadi apa yang saudara mengatakan sebenarnya saudara tidak bisa lakukan, janganlah saudara lakukan. Supaya kita jujur aja kita tidak bisa begitu, saudara. Jadi berani untuk berkata tidak. Selanjutnya saudara, kalau mungkin saudara sedang mengadakan perjalanan, ya saudara, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Mari kita mau jangan sampai pada waktu ada stopan, ya saudara, jangan saudara langgar itu dan lalu saudara berkata, nggak apa-apa, nggak ada polisi. Padahal kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kiranya ini bagian yang pertama boleh saudara pelajari, bahwa sesungguhnya saudara kalau saudara ingin menumpang dalam kemah Tuhan, kalau saudara ingin diam di gunungnya Tuhan, saudara, kita harus mempunyai kehidupan yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita berlaku tidak bercela. Kita melakukan apa yang adil dan mengatakan benar dengan segenap hati. Puji Tuhan. Berikutnya, jujur kepada orang lain. Dalam Matius pasal 5 ayat 33, saudara, saya boleh katakan jujur kepada orang lain itu seringkali untuk membuktikan yang benar. Kita sungguh-sungguh, orang tidak percaya sungguh, akhirnya kita bersumpah. Nah itu tidak boleh, saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-33, di situ dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita tidak boleh bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Berarti apa, saudara? Kalau ya, kita mengatakan iya. Ini namanya jujur kepada orang lain. Amsal pasal 3 ayat 27, di situ dikatakan janganlah saudara menahan kebaikan. Nah ini yang kedua, saudara, jangan menahan kebaikan daripada sesamamu. Ya, jangan menahan kebaikan daripada sesamamu yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Sebenarnya kita mampu untuk melakukan. Tetapi kita menahan haknya orang. Apa yang sebenarnya itu sesuatu yang baik untuk kita berikan kepadanya. Ya, artinya saudara, jangan menahan yang jadi milik orang lain. Ya. Saudara pernah enggak menemukan milik orang lain lalu saudara simpan dalam rumah? Atau saudara mungkin ya, banyak sekali saudara contoh ya, apa saja yang
bukan kepunyaan kita, adalah kepunyaan teman kita, jangan kita tahan kalau itu bukan kepunyaan kita. Jadi kalau saudara misalnya meminjam atau memakai barang orang lain, mari kita dengan jujur kepada teman kita, oh ini barangmu. Saudara, ini kecil tapi ini berarti. Suatu saat saya saudara mengadakan perjalanan di Sumatera, ya. Saya sampai di namanya Sipiro, ya saudara. Di sana ada alat untuk main tenis, ya saudara, racket, ya. Waktu itu saya agak kaget karena orang yang membawa saya itu mengatakan, dibawa ajalah, kebetulan orangnya tidak ada. Saudara, padahal itu orang lain punya, tapi dia tidak jujur, saudara. Dia malah itu barang itu dibawa. Nah, ini contoh, saudara, kecil, itu racket itu mahal, saudara. Tapi walaupun begitu, hal-hal yang kecil, saudara, kalau bukan kita punya, apakah itu payung, apakah itu barang-barang. Oh, sekarang saudara banyak orang menggunakan Tupperware, ya. Kalau Tupperware itu bukan saudara punya, mari kita kembalikan kepada yang punya, ya. Saudara, kita harus jujur kepada orang lain. Juga saya mungkin bisa menyinggung pagi ini tentang berbisnis. Nah, ini yang ketiga, saudara. Dalam berbisnis, di dalam Matius pasal yang ke 22, di situ ada Tuhan Yesus mau dijebak oleh para orang Farisi, ya. Mereka menyuruh murid-muridnya untuk bersama-sama bersama-sama orang-orang Herodiani bertanya kepada Yesus dan berkata, "Guru, engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Betul, memang Tuhan Yesus adalah orang yang jujur kepada siapa saja dan dia tidak pernah mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu, apakah diperbolehkan untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui mereka adalah orang-orang jahat. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik?" Ya, saudara, dia katakan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan apa ini?" Ya saudara, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggal. Saudara, kita lihat di sini bahwa jujur dalam berbisnis, dalam membayar, ya, kepunyaan orang, bagi siapa yang harus kita bayar, kita harus lakukan itu, saudara. Dan ini perlu sekali di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Kepada kaisar, kepunyaan raja, kita harus kembalikan. Kepada orang yang punya, yang sebenarnya bukan punya kita harus kembalikan, saudara. Juga yang berikutnya, saudara, jujur dalam persepuluhan, ya. Saudara, kalau saudara mendapatkan keuntungan, saudara misalnya dalam berbisnis saudara mendapat keuntungan 100.000, berarti persepuluhannya itu 10.000. Jangan saudara kurangi, malah lebih bagus. Jadi kita harus jujur dalam persepuluhan. Selanjutnya,
saudara, berkat jujur itu di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun tidak hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi jangan sekali-sekali saudara mengatakan bahwa saudara itu hidup dalam kebenaran, padahal saudara hidup di dalam kegelapan. Berarti saudara kita berdusta. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Wah, saudara, senang sekali ya kalau kita hidup di dalam terang ya, dan kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi inilah persekutuan yang sangat menyenangkan saudara. Karena dalam persekutuan itu kita ada di dalam terang. Jadi saudara, marilah kita mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Sebab di dalam ketaatan itu kita akan melihat mukjizat. Ya, sama seperti Petrus waktu dia berjalan di atas air, saudara. Apa yang dia dengar? Yesus berkata, kalau kamu mau turun dan jalan. Wah, dia taat saudara, dia turun dan jalan. Nah inilah saudara sesuatu yang sangat indah dalam hidup saudara dan saya. Taat itu adalah sesuatu yang mendatangkan mujizat-mujizat di dalam perjalanan. Sekarang kita masuk kepada yang babak yang terakhir, jujur kepada Tuhan. Saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 115. Mengatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kemahmu itu adalah rumah Tuhan. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara, gunung itu tempatnya tinggi. Tempat di mana hadirat Tuhan ada. Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Dan tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya dan seterusnya. Itulah saudara yang dikatakan jujur kepada Tuhan. Kalau kita hidup jujur kepada Tuhan, maka kita akan bebas dari kemunafikan. Banyak orang munafik di dunia ini saudara. Banyak orang tidak jujur di dunia ini. Mereka seringkali pura-pura atau bisa saya katakan menggunakan topeng. Wajahnya seperti ini, tetapi sebenarnya seperti ini. Saudara, itulah sebabnya mari kita melihat banyak sekali orang yang stres. Ya, yang stres, yang penuh dengan penyakit. Di sana sini tidak ada kebebasan. Ya, karena itulah sebabnya. Saudara, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini. Ya. Sesuai dengan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 15 tadi ayat 1 sampai 5 ya. Itulah kita harus, kalau kita mau tinggal dan menumpang dan ada di atas gunung kemuliaan ya, melihat setiap hari ada sukacita dalam hidup kita. Tuhan merubah ya, karyanya itu merubah hidup kita. Satu saat kita akan melihat
pelangi yang indah di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir saya bacakan saudara di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berlaku jujur karena kita telah terpanggil dalam rencananya supaya berkenan menumpang di kemahnya dan diam di atas gunungnya yang kudus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini saudara simak benar-benar bahwa kita harus belajar saudara menjadi orang yang jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita sudah menyelesaikan firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu bekal dalam hidup saudara, bahwa apa yang kita alami sekarang ini kita tidak mengerti. Tetapi mari kita coba untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Belajar untuk melewati cobaan-cobaan yang saudara alami. Saya percaya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu yang terdapat di dalam lagu itu berkata, tangan Tuhan sedang merendah dalam suatu karya hidup kita. Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
percaya Tuhan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang selalu berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing. Tapi kami akan menyimpan Tuhan firman-Mu, yang mana kami akan berusaha belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Kami percaya karya-Mu terus membawa kami naik ke atas gunung-Mu yang kudus. Karya-Mu membuat kami bisa menumpang dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas seluruh jemaat yang duduk manis mendengarkan firman-Mu. Seluruhnya doa yang kami panjatkan, kami pasrahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.